Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bahwa hari ini kuasa Tuhan bekerja buat engkau dan saya, buat engkau dan keluargamu. Bersama-sama berikan sorak-sorai yang paling mereka buat Tuhan di tempat ini. Sorakan haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau yang selalu menopang setiap kehidupan anak-anak di tempat ini. Oh, kami siap Tuhan untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, sebab hari ini Kau ada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh, Jesus. Mari bersama angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh,
Orang lama ya sikire. Kira lama tegar lama ya sikire. Kira lama ya sikire. Thank you Jesus, thank you God. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord God. Thank you Lord God. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Atas setiap umat yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Bapa. Saya bersyukur punya Yesus dan bersyukur punya Kristus dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan saat ini untuk memuji-Mu, menari melompat yang sudah siap. Umat Tuhan dimanapun Kau berada bersama dengan keluargamu, membawa seluruh aspek kehidupanmu dengan sorak-sorai tepuk tangan paling meriah, sorakan bersama-sama. Haleluya, haleluya, amin. Kita serahkan haleluya. Yes. Datanglah dan bertakhta, sebab kami percaya kuasa bagi kami Tuhan. Bersama-sama bertepuk tangan. Hey. Woo. Are you ready church? 1, 2, 3, jump. Hey. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh. Thank you Jesus. Amen. Bukit Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, nyatakan pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Dua-dua tangan bersama terangkat nyatakan, kami rindukan kuasa lawananmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Bersama-sama bertepuk tangan lagi umat Tuhan di tempat ini. Ajak seluruh keluargamu, yes, memuji Tuhan. Silakan haleluya. Jom.
Yesus buat kebaikan-Mu. Orang setia dalam kehidupan kami. Amin. Hey, thank you Jesus. Bertepuk tangan buat Tuhan. Hey, sebab Tuhan yang setia dalam kehidupan kami, makhluk Tuhan. Amin. Katakan, kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Janganlah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sing. Great is our God, great is our God, great is our God. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama lagi tepuk tangan paling meriah, lebih meriah buat Tuhan kita, Allah semesta alam. Amin. Sing. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Bersama-sama saudara-saudara kemuliaan meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Are you ready, church? Sing. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Oh, oh, oh. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusmu. Say. Yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hey, bersama-sama bertepuk di tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang baik dalam kehidupan kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan, nama yang membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sing. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Nyatakan bersama Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bahkan dari dahulu, sekarang kekal selama-lamanya. Kau yang setia Tuhan dalam kehidupan kami. Yes. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukurlah papa ya syukurlah papa ya ya Jesus God. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Ya terima kasih Yesus Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Bersama dengan iman nyatakan nama Tuhan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Bersama dengan iman dua-dua tangan nyatakan. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala Dia ampuni yang berdosa. Dia ampuni
Tuhan dan kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, kita bersatu dengan Bapa kami bersyukur buat segala kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu Tuhan, secara khusus dalam ibadah doa puasa di hari yang ke-12 ini. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam doa puasa Daniel. Tuhan, umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan, keluarga, rumah tangga, secara khusus umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Tuhan, sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan semua pokok-pokok doa kami, Tuhan, yang ubahkan menjadi kesaksian yang luar biasa. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan, Gereja Tuhan. Tema khotbah hari ini, mujizat di dalam perjamuan kudus. Mujizat di dalam perjamuan kudus. Gereja Tuhan, hampir 2 tahun lebih, ya, setiap malam kita Gereja Tuhan mengadakan perjamuan kudus. Haleluya, dalam ibadah mesbah malam kita. Saudara Gereja Tuhan, umat yang diberkati, dan begitu banyak mujizat, kesembuhan terjadi. Gereja Tuhan, mengapa hal itu terjadi? Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Haleluya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Saudara Gereja Tuhan, haleluya, darah Yesuslah yang mengerjakannya. Saya ulangi, saudaraku, darah Yesus Kristuslah yang mengerjakannya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 23. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan padamu, telah aku terima dari Tuhan, telah aku terima dari Tuhan. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, Alkitab katakan, pada waktu malam waktu Yesus diserahkan, mengambil roti, saudaraku, Yesus mengambil roti. dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Saudaraku, Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Alkitab berkata, Yesus memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. saudaraku, ia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lanjutkan terus. Demikian juga dia mengambil cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, Yesus menyampaikan bahwa roti adalah tubuhnya dan anggur, cawan adalah darahnya. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Maka perjamuan kudus adalah makanan mujizat atau santapan mujizat. Gereja Tuhan, perjamuan kudus adalah makanan pertukaran, saat dimana kita makan perjamuan kudus dengan iman. Gereja Tuhan, engkau dan saya sedang menikmati mujizat, kesembuhan, pemulihan, kedahsyatan, dan keluar biasaan. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudaraku, ada banyak orang tidak bisa menerima firman yang disampaikan oleh Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, haleluya, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 48, haleluya, sampai dengan ayat yang ke-51. Yohanes 6 ayat 48. Amin. Akulah roti hidup. Yesus berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Nenek moyangmu telah makan mana dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya dia tidak akan mati. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Yesus berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. saudara gereja Tuhan, Yesus berkata, jikalau seorang makan dari roti ini, haleluya, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus bukan hal yang sepele, bukan hal yang biasa. Gereja Tuhan, perjamuan kudus adalah gereja Tuhan pertukaran, di mana gereja Tuhan engkau dan saya, waktu engkau dan saya makan tubuh dan minum darahnya, engkau sedang memperingati akan hari kematian Tuhan. Maka saudaraku, dalam Alkitab berkata gereja Tuhan, haleluya, ayat 26 dalam 1 Korintus pasal 11
ayat 26. Setiap kali kita makan tubuh dan darahnya, sebetulnya engkau dan saya terkoneksi, terhubung tentang kematian itu sendiri. 1 Korintus 11 ayat 26. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 26. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Alkitab katakan, Yesus berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. kamu memberitakan kematian Tuhan. Gereja Tuhan, jangan anggap enteng perjamuan kudus. Setiap kali engkau dan saya makan roti dan minum cawan, engkau dan saya terkoneksi, terhubung akan hari kematiannya. Gereja Tuhan, apa yang terjadi dengan hari kematian? Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, maka gereja Tuhan negara ini, segala dosamu, segala kutuk sudah ditimpakan kepada Yesus, sehingga gereja Tuhan tidak ada lagi orang-orang terkutuk, tidak ada lagi orang-orang yang sakit. Mengapa? Karena sudah terjadi pertukaran. Maka saudaraku, haleluya, lihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan dalam Matius 27 ayat 46 sampai 49. Dalam Matius 27 ayat 46 sampai 49, gereja Tuhan, Yesus menanggung segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit telah ditimpakan kepadanya. Dalam Matius 27 ayat 46 sampai 49. Matius 27 ayat 46. Amin. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mengapa engkau meninggalkan aku? Gereja Tuhan, mengapa Allah meninggalkan dia? Galatia 3:13 berkata, mencatat, karena segala dosa, segala kutuk telah ditimpakan kepadanya. Bahkan Yesus disebut sebagai orang terkutuk. Galatia 3:13. Gereja Tuhan, 3 ayat 13. iya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat gereja Tuhan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Dengan jalan, Yesus menjadi kutuk atas kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Maka gereja Tuhan, segala kutuk, segala sakit penyakit, segala kelemahan sudah ditransfer, sudah dipindahkan ke atas tubuhnya. Itulah sebabnya waktu segala kutuk, segala sakit penyakit ditimpakan kepadanya, Yesus berkata, ulang lagi Matius pasal 27:46, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46. Haleluya. Matius 27 ayat 46. Amin. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring. Eli Eli lama sabachthani. Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku Allahku, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? mengapa engkau meninggalkan aku? Lanjutkan terus, haleluya. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. ia memanggil Elia. Lanjutkan terus, haleluya. Dan segeralah datang seseorang dari mereka. Ada seseorang yang datang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Alkitab berkata bagaimana Yesus minum anggur asam, anggur yang asam, sebelum dia menghembuskan napas yang sebelum dia mati. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Lanjutkan terus, haleluya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Gereja Tuhan, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Alkitab berkata dia minum anggur yang asam. Mengapa dia minum anggur yang asam? Supaya gereja Tuhan hari ini engkau dan saya minum anggur mujizat. Minum gereja Tuhan, haleluya. Minum gereja Tuhan, haleluya, cawan mujizat. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Segala kutuk sudah ditimpakan ke atas tubuhnya. Itulah sebabnya Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ia menanggung segala dosa kita, ia menanggung segala kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Haleluya. Yesaya 53 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Amin. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung. Bapak Ibu gereja Tuhan, Yesus adalah penanggung sakit penyakit kita di dalam tubuhnya. Lanjutkan. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesus adalah pemikul kesengsaraan kita. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu gereja Tuhan, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, sebelum dia mati menyerahkan nyawanya, penyakit kita ditimpakan kepadanya. Kesengsaraan kita ditimpakan kepadanya. Agar oleh kematiannya, engkau dan saya tidak lagi berjalan di bawah sakit penyakit, tidak lagi berjalan di bawah penderitaan. Gereja Tuhan ini yang disebut dengan hukum pertukaran. Haleluya, haleluya. Dalam Amsal 11 ayat 8. Ini yang disebut dengan hukum pertukaran. Amsal 11 ayat yang ke-8. Haleluya. Amsal 11 ayat 8. Amin. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Lalu orang fasik menggantikan orang benar itu. Perhatikan dalam Daniel 6 ayat 24. Setelah Daniel keluar dari gua singa dengan tubuh yang tidak terluka, saudaraku, ada orang fasik, haleluya, yang menggantikannya. Daniel 6 ayat 24-25. Daniel 6 ayat 24. Amin. Lalu sangat sukacitalah raja. Lalu sangat sukacitalah raja. Dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Alkitab berkata Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Tidak terdapat luka pada Daniel. Karena dia percaya kepada Allahnya. Perhatikan ayat selanjutnya 25. Raja memberi perintah. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel. Lalu diambillah orang-orang yang menuduh Daniel. Dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Saudaraku, mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Amin. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu. Belum mereka sampai ke dasar gua itu. Singa-singa itu telah menerkam mereka. Singa-singa itu telah menerkam orang fasik itu. Bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Bahkan menemukan tulang-tulang mereka. Ini yang disebut dengan hukum pertukaran. Amin. Maka dalam 2 Tawarik 29 ayat 3. 2 Tawarik 29 ayat 3. Saudaraku, mengapa sebelum korban itu dipotong, mengapa orang yang mempersembahkannya harus menumpangkan tangan? 2 Tawarik 29 ayat 3. 2 Tawarik 29 ayat 3. 2 Tawarik 29 ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, Amin. ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan Amin. dan memperbaikinya. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Coba bandingkan sebentar dalam Imamat pasal 4 ayat 4. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Imamat, haleluya, saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. 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 Imamat pasal 4 ayat 4. Haleluya. Imamat 4 ayat 4. Amin. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, Amin. ke hadapan Tuhan. Amin. Lalu dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu Amin. dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Amin. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, Amin. lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Amin. Ulangi lagi, haleluya. Amin. Haleluya. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Imamat 4 ayat 4. Haleluya. Imamat 4 ayat 4. Amin. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, Saudaraku, ia harus membawa lembu itu kepada kemah ke pertemuan, hadapan Tuhan. ke hadapan Tuhan. Lalu dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu. Alkitab berkata gereja Tuhan, orang berdosa tadi harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu. Amin. Dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan gereja Tuhan, mengapa saudaraku sebelum lembu itu dipotong, dipersembahkan, orang yang mempersembahkannya harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu? Ulangi lagi, haleluya. Imamat 4 ayat 4. Imamat 4 ayat 4. Amin. Dia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan, Dia harus membawa lembu itu ke dalam kemah ke pertemuan, hadapan Tuhan. ke hadapan Tuhan. Lalu dia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu. dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan, ini namanya hukum pertukaran. Saudaraku, orang berdosa itu harus meletakkan tangannya di atas kepala lembu itu. Saudaraku gereja Tuhan, sehingga saudaraku, dosa orang yang mempersembahkan itu, saudaraku, dipindahkan ke dalam lembu itu, dan sebelum lembu itu dipotong. Maka saudara gereja Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 2 Tawarik 29. 2 Tawarik 29 ayat 23. Haleluya. 2 Tawarik 29 23. 2 Tawarik 29 ayat 23. Amin. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah.
yang akan menjadi korban penghapus dosa terhadap raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya atas kambing-kambing itu. Alkitab berkata mereka harus meletakkan tangannya atas kambing-kambing itu. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, ini namanya hukum pertukaran. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, inilah saudaraku yang dikopi oleh saudaraku, haleluya, praktek-praktek perdukunan. Bagaimana gereja Tuhan, haleluya, kalau ada orang yang sakit, maka orang sakit itu dibawa meminta, saudaraku dibawa, mungkin membawa bajunya, atau dibawa membawa sesuatu. Saudaraku, saya ingat Bapak Ibu, haleluya, waktu saudara saya sakit dan gila. Saudara gereja Tuhan, saat itu kami belum mengenal Tuhan. Saya sendiri saat itu masih kecil, haleluya. Jadi saya ingat betul, haleluya, waktu saudaraku ada yang gila saat itu. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh dukun yang datang pada saat itu, saudaraku. Dia minta, saudaraku, haleluya, supaya seekor ayam jantan harus dibawa. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Lalu saudaraku, ayam jantan itu, saudaraku, harus dibuang. Harus, saudaraku, haleluya, ayam jantan itu harus dibuang di malam hari, dilemparkan ke tempat yang jauh. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana iblis mengkopinya, bagaimana setan mengkopinya. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan. Alkitab berkata, haleluya, sebelum orang-orang, haleluya, sebelum lembu itu dipotong, Alkitab berkata bahwa orang-orang yang berdosa tadi harus menumpangkan tangannya. Ulangi lagi Bu Blini, saya berdoa gereja Tuhan dan saya diberkati Tuhan dengan dasar luar biasa. Haleluya. 2 Tawarik 29 ayat 23. Haleluya. 2 Tawarik 29 ayat 23. Amin. Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan Selanjutnya mereka membawa kambing-kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang akan menjadi korban penghapus dosa ke hadapan raja dan jemaah. ke hadapan raja dan jemaah. Mereka meletakkan tangannya ke atas kambing-kambing itu, Mereka meletakkan tangannya atas kambing-kambing itu, dan para imam menyembelihnya dan para imam menyembelihnya, dan mempersembahkan darahnya mempersembahkan darahnya di atas mezbah sebagai korban penghapus dosa, sebagai korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel. untuk mengadakan pendamaian gereja Tuhan. Maka jangan anggap enteng, saudaraku, haleluya, darah. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Haleluya. Alkitab berkata, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dosa kita lah yang ditebusnya, pelanggaran kita yang dipikulnya, agar oleh darahnya engkau dan saya disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, Yesus menanggung dosa kita, sehingga oleh bilur-bilurnya dosa kita sudah diampuni. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, dalam 1 Petrus 2:24, Yesus menanggung dosa kita, sehingga oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita sudah disembuhkan olehnya. Saudaraku, 1 Petrus pasal 2:24. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat 24. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. supaya kita yang hidup oleh dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Haleluya. Ulangi lagi, haleluya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. gereja Tuhan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa kita hidup untuk kebenaran, Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. agar oleh bilur-bilur Yesus engkau dan saya disembuhkan oleh Tuhan. Gereja Tuhan, dialah pertukaran kita. Saat kita minum anggur perjamuan kudus, di mana darahnya masuk ke dalam tubuh kita, saat itulah kita dijadikan baru. Tubuh kita sehat, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Maka dalam Imamat 17 ayat 11 dan 12, gereja Tuhan, nyawa ada di dalam darah. Maka gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak boleh makan darah. Imamat 17 ayat 11 dan 12. Haleluya. Imamat 17 ayat 11. Amin. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah, dan aku telah memberikan darah itu bagimu di atas mezbah, untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Lanjutkan ayat selanjutnya. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, Itulah sebabnya Tuhan itu berfirman kepada umatnya, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. seorang pun tidak boleh makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Gereja Tuhan umat yang diberkati Tuhan, karena itu gereja Tuhan dalam Wahyu pasal 12 ayat 10-11, oleh darah Yesus
iblis dihancurkan, setan dihancurkan. Karena ada darah, kita punya kuasa untuk menang atas iblis. Karena ada darah. Gereja Tuhan, karena ada darah Yesus, kita punya kuasa untuk menang atas iblis, untuk menang atas sakit penyakit. Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11. Haleluya. Wahyu 12 ayat 10. Amin. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, Amin. sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa Gereja Tuhan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah. karena telah dilemparkannya ke bawah. Pendakwa saudara-saudara kita Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. oleh perkataan kesaksian mereka. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak saudara percaya? Haleluya. Oleh darah Yesus, engkau dan saya diberi kuasa untuk menang atas iblis, menang atas setan, menang atas kegelapan, dan menang atas sakit penyakit. Maka saudaraku, perjamuan kudus adalah santapan mujizat, adalah makanan mujizat. Perjamuan kudus adalah makanan pertukaran. Saat dimana kita makan perjamuan kudus, maka semua pekerjaan kegelapan, sakit penyakit dihancurkan, dan engkau dan saya memperoleh kemenangan atas iblis, memperoleh kemenangan atas sakit penyakit. Waktu engkau dan saya mengikuti perjamuan kudus, haleluya gereja Tuhan, engkau bukan sedang makan makanan biasa, tetapi waktu engkau makan perjamuan kudus, gereja Tuhan, engkau sedang makan, saudaraku, santapan mujizat, sehingga engkau dan saya menerima kesembuhan, kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Gereja Tuhan, umat yang berkat Tuhan. Maka lihat Alkitab saudara, haleluya, dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada banyak orang pada saat itu. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 mulai. Haleluya. Yohanes 6 ayat 52. Amin. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? bagaimana ia memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku Alkitab berkata, Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, ia mempunyai hidup yang kekal. dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka pentingnya Bapak Ibu, waktu engkau dan saya sebelum masuk dalam perjamuan kudus, gereja Tuhan, saudara harus memeriksa hati. Dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-28, saudaraku, kita harus menguji diri kita. Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, jangan pernah mengambil roti dan anggur kalau engkau dan saya masih menyimpan akar pahit, menyimpan kebencian, dan engkau dan saya belum berkomitmen kepada Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Maka perlunya gereja Tuhan, sebelum engkau dan saya makan roti dan minum anggur, gereja Tuhan, yang adalah tubuh dan darahnya gereja Tuhan, engkau dan saya harus menguji dirimu, memeriksa hatimu di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 28. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 28. Amin. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, Tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri. dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Amin. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Lanjutkan terus. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, Banyak yang lemah, yang pertama. Yang kedua, banyak yang sakit. dan tidak sedikit yang meninggal. Tidak sedikit yang meninggal. Mengapa gereja Tuhan? Karena tidak mengakui tubuh Tuhan. Mengapa? Karena gereja Tuhan, haleluya, tidak mempersiapkan diri. Maka kita berkata gereja Tuhan, engkau dan saya harus memeriksa hatimu. Ulang lagi, 1 Korintus 11 ayat 28. Periksa hati saudara, uji diri saudara. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 28. Amin. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, Alkitab berkata, karena itu tiap-tiap orang hendaklah menguji dirinya sendiri. dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Hendaklah ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Dengan kata lain gereja Tuhan, waktu engkau dan saya mengakui tubuh Tuhan, mengakui darah Tuhan, gereja Tuhan, engkau akan sehat, Amin. engkau akan kuat, Amin. engkau akan hidup, Amin.
diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tetapi mereka yang melakukannya dengan tidak mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darah Tuhan, gereja Tuhan tidak heran mereka menjadi sakit, menjadi lemah, bahkan ada yang mati. Gereja Tuhan umat ini berkata, maka perlunya gereja Tuhan engkau dan saya, sebelum mengambil cawan dan minum darahnya, gereja Tuhan, perlunya engkau dan saya, gereja Tuhan, memeriksa hatimu di depan Tuhan. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan pernah mengambil roti dan cawan, gereja Tuhan, sebelum engkau dan saya, gereja Tuhan, haleluya, memeriksa hati kita di hadapan Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, saya berdoa gereja Tuhan engkau dan saya, haleluya, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka ayat 31 dalam 1 Korintus 11 ayat 31, kita akan dijauhkan dari hukuman. Dengan kata lain, berkat akan mengalir waktu engkau dan saya melakukannya dengan cara yang benar. 1 Korintus pasal 11, haleluya, ayat yang ke-31. 1 Korintus 11 ayat 31. Amin. Kalau kita menguji diri kita sendiri, Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. hukuman tidak akan menimpa. Dengan kata lain, gereja Tuhan, waktu kita melakukannya dengan cara yang benar, berkat Tuhan yang mengalir dengan dahsyat dan luar biasa di dalam hidup kita. Mengapa? Gereja Tuhan karena Kolose 1:13, melalui darahnya lah kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Melalui darahnya, melalui darahnya engkau dan saya sudah dilepaskan. Melalui darahnya engkau dan saya sudah dibebaskan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Melalui darahnya. Kolose 1:13, haleluya. Kolose 1 ayat 13. Amin. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap, dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. telah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, Gereja Tuhan, di dalam Dia kita telah menerima penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. yaitu pengampunan dosa. Yang terakhir, Efesus 2:13, gereja Tuhan oleh darahnya kita yang dahulu jauh menjadi dekat oleh darah Yesus. Haleluya. Efesus 2:13. Amin. Efesus 2 ayat 13. Amin. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, Sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. oleh darah Kristus. Gereja Tuhan, kita dahulu jauh, tapi melalui darah Yesus, engkau dahulu yang jauh menjadi dekat. Itulah sebabnya gereja Tuhan, haleluya, ada orang yang pendarahan 12 tahun. Saudaraku, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Mengapa gereja Tuhan? Karena gereja Tuhan, waktu engkau dan saya mengalami perjumpaan dengannya, gereja Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, engkau dan saya, haleluya, terhubung, terkoneksi dengan hari kematian Tuhan. Itulah sebabnya kita berkata, haleluya, waktu engkau dan saya melakukan perjamuan kudus dengan cara yang benar, engkau dan saya telah memperingati hari kematian. Ayat yang terakhir, haleluya, 1 Korintus 11 ayat 26, gereja Tuhan, waktu engkau dan saya mengikuti perjamuan kudus, engkau dan saya sedang memberitakan hari kematian Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26. Haleluya. 1 Korintus 11 ayat 26. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, Alkitab katakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. engkau dan saya memberitakan hari kematian Tuhan sampai Yesus Maranatha datang kembali. Tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oleh tubuhmu dosa kami diampuni. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan oleh darahmu kami boleh disembuhkan. Oleh bilur-bilurmu kami boleh disembuhkan. Terima kasih, berkati seluruh umatmu, khususnya yang ambil bagian dalam dua puasa Daniel ini. Kami percaya oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, semua umatmu sehat, diberkati di dalam nama Yesus. Semua kutuk sudah dihancurkan, semua sakit penyakit sudah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Sebentar kami akan makan tubuh dan minum darahmu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari Bapak Ibu, angkat roti tinggi-tinggi. Gereja Tuhan, waktu engkau mengangkat roti, mari berdoa, katakan, Bapa di sorga, aku percaya bahwa semua sakit penyakitku, kegagalanku, segala kutukku sudah ditimpakan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku percaya oleh kematian dosaku diampuni, segala kutuk sudah dihancurkan, sakit penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat baik kamu, perbuatlah yang peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini persekutuan darah Yesus?
Engkau yang percaya katakan, aku percaya. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, sakit penyakitku sudah disembuhkan. Oleh darah Yesus, aku diberi kuasa untuk mengusir segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus, aku diberi kuasa. Haleluya, haleluya. Amin. Minum dengan iman. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, banyak bersyukur. Ucapkan syukur. Oleh darah Yesus kita sehat. Bapak Ibu ucapkan syukur. Katakan, oleh tubuhmu dan oleh darahmu aku diselamatkan. Oleh tubuhmu, oleh darahmu aku diselamatkan. Oleh tubuhmu, oleh darahmu aku diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih, terima kasih. Berkati umatmu Tuhan. Kami berdoa, umatmu sedang berdoa untuk keturunan ilahi. Diberkati dalam nama Yesus. Umatmu sedang berdoa untuk pasangan hidup. Diberkati dalam nama Yesus. Umatmu sedang berdoa untuk pemulihan pekerjaan, pemulihan bisnis, keuangan. Diberkati. Secara khusus umatmu sedang berdoa untuk kesembuhan. Kesembuhan terjadi. Tuhan berikan kesehatan dan umur panjang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membawa persembahan ucapan syukur kita, persembahan sulung kita di awal tahun ini. Saudaraku, mari angkat tangan saudara. Haleluya. Ikuti saya berdoa, katakan, aku percaya roti dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Aku percaya singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah berkekurangan. Aku percaya bahwa keuanganku di tahun ini akan jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin, amin. Saudaraku, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, ada satu pengumuman. Hari ini kita boleh mengikuti doa puasa Daniel. Hari ini adalah hari yang ke-12. Dan saudaraku, kita akan menutup tanggal 22. Selama 21 hari kita mengadakan doa puasa ini. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu, pulang terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan berikan engkau kasih karunia. Diberkati roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Engkau aku bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mereka yang mengasihi Dia, yang berjalan seluruh kehendaknya. Amin.